Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat, Matsa Serupa, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kali ini anak-anak kita akan membahas tentang materi gaya. Nah, anak-anakku sekalian, materi tentang gaya ini nanti anak-anak diharapkan bisa memahami tentang konsep gaya dan mengukur gaya serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya anak. Nah, ini tentang gaya. Apa sih gaya itu? Nah, mungkin tidak asing lagi ya kalau gaya itu adalah suatu tarikan dan dorongan. Nah, coba perhatikan di gambar itu ada orang sedang menarik balok besar dan juga ada yang mendorong. Nah, untuk gaya ini satuannya adalah Newton atau dine. 1 Newton sama dengan 105 dine. Sedangkan alat untuk mengukur gaya disebut dengan dinamometer. Nah, ini anak-anak ya, mungkin di SD juga sudah pernah diajarkan ya tentang materi gaya. Selanjutnya, nah, bagaimana sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, ternyata ketika benda itu diberikan gaya, maka akan terjadi perubahan bentuk anak-anak. Di sini contoh orang yang membuat gerabah. Nah, itu kira-kira dari apa? Dari tanah liat ya, kemudian diberi gaya. Ternyata bisa menjadi beraneka ragam bentuk yang terjual dengan harga yang mahal. Nah, ini manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, dengan pemberian gaya pula nanti akan terjadi kecepatan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya. Karena kita memberikan gaya, maka akan terjadi kecepatan pada benda. Kemudian akan terjadi perubahan posisi, ya, dan juga akan terjadi perubahan arah. Selanjutnya anak-anak, tentang macam-macam gaya. Nah, ada yang disebut dengan gaya sentuh. Nah, karena dikatakan gaya sentuh, maka terjadinya gaya itu juga karena adanya sentuhan. Nah, di sini yang termasuk gaya sentuh adalah gaya otot. Nah, gaya otot ini ditimbulkan oleh adanya koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contoh orang yang sedang memanah. Nah, ini ya, banyak sekali contohnya, tidak hanya orang yang sedang memanah. Apa kira-kira? Tarik tambang, orang menimba air. Nah, itu kan ada gerakan koordinasi otot dan tulang sehingga terjadi gaya sentuh. Nah, kemudian berikutnya yang termasuk gaya sentuh adalah gaya gesek anak-anak. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek ini sifatnya berlawanan arah dengan gaya yang diberikan terhadap benda. Contoh, nah ini ada orang yang sedang mendorong almari. Nah, itu ya ada gaya gesek, ada lantai, kemudian ada benda yang terdorong ya, karena ada dorongan tadi, sentuhan. Nah, berikutnya gaya tak sentuh. Nih anak-anak ya, apa gaya tak sentuh itu? Gaya tak sentuh ini adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Nah, kira-kira apa yang termasuk gaya sentuh ini? Nah, yang termasuk gaya sentuh yang pertama misalkan ada magnet ya, gaya magnet. Nah, magnet itu seandainya kita dekatkan pada paku atau pada pasir kan akan terjadi tarikan. Nah, padahal tidak ada sentuhan, kok terjadi tarikan? Maka gaya magnet termasuk gaya tak sentuh. Berikutnya gaya listrik anak-anak. Nah, ini juga karena tidak adanya sentuhan juga bisa terjadi gaya. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Nah, karena adanya gaya gravitasi bumi, maka benda itu juga bisa jatuh ke bumi. Berikutnya, nah, bagaimana cara mengukur gaya? Nah, karena gaya itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah, maka gaya itu termasuk besaran vektor. Nah, bisa digambarkan dengan diagram vektor ya. Nah, ini ada anak panah ya. Kemudian panjang panah itu menunjukkan besarnya gaya. Nah, kemudian ini anak-anak ya, tentang anak panah yang menunjukkan arah gaya. Nah, ini arah gaya. Kalau arahnya ke kanan, ya, ini maka gayanya bernilai positif. Nah, kalau ke kiri maka bernilai negatif.
Bagaimana cara menghitungnya? Maka F1 ditambah F2. Kalau arahnya itu searah, maka di situ resultannya bernilai positif. Resultan itu apa? Resultan itu adalah penjumlahan gaya. Ya. Nah, yang berikutnya, nah ini seandainya arah anak panah itu berlawanan, ini ya. F1 ke kanan, F2 ke kiri, maka nanti resultannya bisa jadi positif, bisa negatif, tergantung F2-nya. Nah, jika F2-nya itu nilainya lebih tinggi, ya bisa jadi resultan gayanya itu akan bernilai negatif. Nah, ini anak-anak ya. Jadi R itu adalah resultan gaya atau penjumlahan F1, F2, dan seterusnya. Sedangkan F itu sendiri adalah gaya, yang satuannya adalah Newton. Nah, ini cara mengukur gaya. Demikian anak-anak yang dapat Bu Dewi sampaikan tentang materi gaya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.